Samudra Pasifik, sebiru seperti yang mungkin dibayangkan dalam mimpi mereka. Dan jika kamu bepergian sejauh 2.500 mil di lepas pantai barat daya Amerika Utara, kamu akan menemukan serangkaian daratan yang dikenal sebagai Kepulauan Hawaii. Surga yang subur ini tampaknya menjadi tempat yang sempurna untuk menjumpai berbagai spesies hewan. Namun, sejujurnya, satwa liarnya sedikit dan jarang. Jaraknya yang dekat dengan benua utama manapun membuatnya agak kosong dari reptil, amfibi, serangga, dan arachnida yang umum. Namun, apa yang kurang dari makhluk-makhluknya untuk ditampilkan di daratan itu menebusnya 10 kali lipat dengan kehidupan lautnya yang berlimpah. Lihat semua kotorannya itu. Udah direkam? Udah, bro. Oke guys, sekarang kamu mungkin melihat kami sangat bersemangat di sini. Karena hari ini adalah petualangan menyelam scuba pertama kami. Nah, kita akan menjelajahi Whalers Cove. Ini tempat yang sama yang kami incar beberapa hari lalu ketika kami sedang bersnorkel. Kami melihat banyak sekali hewan laut. Hari ini akan sedikit berbeda karena kami akan scuba diving. Nah, untuk menangkap seekor hewan itu tidak akan mudah. Jadi sekarang aku bawa ember biru raksasa ini. Tujuannya adalah untuk membujuk hewan untuk masuk ke dalam sini, membawanya ke pantai, dan kemudian mendekatkannya untuk kamera. Doakan kami guys, dan bersiaplah, karena hari ini akan jadi penyelaman yang epic. Menjelajah kolam pasang surut Hawaii adalah satu hal. Bersnorkel di sepanjang terumbu karang adalah hal yang lain. Dan itu adalah dunia yang sama sekali berbeda saat kamu menyelam 25 kaki di bawah permukaan dengan tangki selam. Mark dan aku baru saja mendapatkan sertifikasi menyelam. Dan hari ini akan menjadi penyelaman laut terbuka pertama kami. Keselamatan adalah segalanya saat menyelam ke dalam lautan yang tidak diketahui. Jadi kami dengan hati-hati merakit peralatan selam kami dan memeriksanya dengan seksama sebelum menuju ke garis pantai. Wah, di sini panas banget. Oke guys, BCD-ku sudah dikasih pemberat dengan benar. Tabung udara sudah kepasang. Saatnya mengikat tali ini dan menyelam ke dalam air. Jos banget. Bagi kamu yang tidak punya sertifikasi selam, aku ingin kasih tahu ke kalian bahwa saat kamu mengempiskan alat kontrol daya apung, ada saat yang sangat menakutkan saat tubuh kamu tenggelam ke dasar laut seperti sekantong batu. Ya, seperti sekantong batu. Dalam pikiranmu, kamu tahu bahwa regulator di mulutmu berisi udara berharga yang sangat dibutuhkan paru-parumu. Jadi kamu percaya apa yang dikatakan otakmu dan perlahan kamu mulai bernafas. Ini adalah titik di mana detak jantung kamu mulai stabil. Kamu bernafas di dalam air dan kamu tidak tenggelam. Kemudian kamu membuka mata dan menyadari bahwa kamu berada di bawah gelombang laut di dunia yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu melihat sekitar, menentukan arah, dan berkoordinasi dengan gerakan tangan ke tim penyelam kamu bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, tim penyelam kamu. Salah satu aturan terpenting dalam menyelam adalah kamu tidak pernah, maksudku jangan pernah, menyelam sendirian. Jadi hari ini kita akan menjelajah bersama Mike dan Brian, dua penyelam kawakan yang sangat mengenal daerah ini beserta hewan-hewannya. Tujuan kami adalah menemukan hewan yang dapat kami tangkap dengan aman dan dibawa ke permukaan untuk dipresentasikan. Dan saat sirip penyelam kami mendorong kami maju, kami segera mulai mengagumi kawanan ikan yang berwarna cerah saat mereka melesat masuk dan di sekitar struktur karang yang besar. Kami melihat bulu babi yang besar yang bersenjatakan duri setajam silet dan juga teripang besar yang lembek yang ukurannya hampir selenganku. Mereka adalah kandidat yang bagus, tapi mereka juga spesies yang bisa kami temukan di kolam pasang surut. Jadi kami melanjutkan lebih jauh, mengawasi dengan cermat untuk sesuatu yang lebih aneh lagi. Seni menyelam butuh waktu untuk membiasakan diri. Kuncinya adalah meluangkan waktu. Bagi manusia, kehidupan di bawah permukaan bergerak dalam gerakan lambat. Jadi selama kamu mengatur nafas dan membiarkan sirip selam kamu melakukan semua pekerjaan, pengalamannya terasa sungguh ajaib. Untuk penyelam pemula seperti Mark dan aku, satu tangki udara seharusnya bertahan sekitar 1 jam. Dan ternyata itu adalah waktu yang cukup untuk menemukan hewan bintang kami. Karena sekitar 40 menit kemudian, kami menemukan satu-satunya bintang laut bermahkota duri. Bintang laut besar ini dipersenjatai dengan ratusan duri tajam berlapis racun.
Jadi itu adalah manuver yang berisiko. Jadi aku berhasil menggunakan ujung tripod GoPro-ku untuk membujuknya dengan perlahan dari pegangannya di bebatuan itu dan menuju ember kami. Berhasil! Ini adalah hewan yang sempurna untuk dibawa ke atas ombak dan dipresentasikan di depan kamera. Jadi kami menutup embernya dan menuju ke permukaan. Kita dapat satu nih. Dan dengan dapat satu yang dia maksud adalah satu-satunya bintang laut bermahkota duri. Ini adalah ember yang sangat berbahaya. Itu sangat berbisa. Untungnya kami berhasil mengangkatnya dengan aman dari bebatuan tadi dan masuk ke ember tanpa mendapat tusukan. Sekarang saatnya untuk membawanya ke pengaturan yang terkendali sehingga kami bisa mendekatkannya untuk kamera. Mantap. Kurasa aku berhasil mengambil gambar itu dengan sempurna. Aku berenang ke bawah dan menyuruhmu mendekat tepat ke arahnya dengan ikan itu di latar depan. Posisinya tidak mungkin lebih sempurna lagi. Aku bisa naik ke bagian belakang batu dan yang keren adalah mereka benar-benar lepas dari batu. Jauh lebih mudah dari yang kukira. Aku pakai bagian belakang GoPro Aquapod dan wah, itu seperti mengapungkannya. Dan bus masuk ke dalam ember. Tunggu sampai kalian lihat kalau itu hampir tidak muat di ember ini. Hampir tidak muat. Itu bintang laut yang sangat besar. Oke guys, ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Ada. Wah, ember ini jauh lebih berat di darat daripada di air. Dan di dalamnya ada satu makhluk yang sangat beracun. Kalian siap bertemu dengan mahkota duri? Ayo kita lihat. Oke. Nah, yang akan aku lakukan adalah perlahan menjungkil bagian atas ember ini. Wah, dia masih ada di bawah. Lihat ini, seluruh lingkarnya dipenuhi dengan bintang laut. Apakah itu terbalik? Iya, dia terbalik, yang seharusnya menguntungkan kita. Nah, yang akan aku lakukan adalah menuangkan air dengan sangat perlahan ke dalam wadah Tupperware ini. Lalu bintang lautnya akan merangkak pelan-pelan ke sana. Ini dia. Dan terbalik sempurna. Ini dia. Coba lihat kamu ini. Wah, baiklah, mari luangkan waktu sebentar untuk mengagumi ukuran hewan ini. Nah, ini adalah salah satu spesies bintang laut yang tumbuh paling besar di planet ini. Aku kagum dengan makhluk ini sekarang. Aku gak percaya ini besar banget. Karena tadinya aku berpikir kita akan menemukan satu yang seukuran tanganku. Ini ukuran maksimumnya dan aku ingin menghitung kakinya dengan sangat cepat sekarang. Karena aku mau kasih tahu kalian sesuatu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kaki. Nah, aku sudah baca bahwa jumlah kaki maksimum yang dapat tumbuh pada cakram radius yang menyusun tubuhnya adalah 20. Benda ini punya 18 kaki. Nah, ketika mereka mulai tumbuh dan masih kecil, seperti banyak spesies bintang laut, mereka hanya punya sekitar 5 kaki. Dan saat mereka tumbuh, saat cakram tengahnya tumbuh, mereka punya lebih banyak lengan yang kemudian tumbuh. Nah, sekarang apa yang akan aku lakukan? Tidak, aku tidak akan ditusuk oleh mahkota duri itu. Setidaknya nggak secara sengaja ya. Bro. Setidaknya apa kamu bisa melihat seberapa tajam itu? Ya, aku akan melihat seberapa tajam durinya itu. Tapi pertama-tama aku harus mengenakan sepasang sarung tangan ini untuk melihat apa aku bisa menjungkilnya dari bawah dan benar-benar memegangnya. Karena akan jauh lebih mudah untuk dipresentasikan. Itu kayaknya bisa menembus sarung tangannya. Itu bisa. Itu sebabnya aku ingin mencoba memegangnya sepelan dan sehati-hati mungkin. Nah, wow, coba lihat makhluk ini. Ini tampak sangat-sangat aneh. Seperti bantalan jarum hidup. Kamu bisa lihat dia mulai kehilangan bentuknya. Iya, memang. Nah, tubuhnya mereka ini sangat kenyal. Jadi, kamu akan mulai memperhatikannya mulai terkulai saat aku mengeluarkannya dari air. Nah, hewan ini bisa bertahan di luar air untuk waktu yang cukup lama. Tapi aku harus tetap mencelupkannya ke bawah agar strukturnya tetap terjaga. Aku nggak tahu harus berkata apa tentang ini. Ini seperti gabungan dari teripang, bulu babi, bintang laut, gurita. Ini seperti banyak hal yang bercampur menjadi satu. Nah, semua kaki ini bersifat prehensil, yang berarti mereka bisa bergerak sendiri. Dan mereka membantu hewan ini mencengkram sisi batu saat berada di bawah air. Dan seperti spesies bintang laut lainnya, jika mereka kehilangan salah satu anggota tubuhnya, mereka bisa meregenerasi anggota tubuh itu, yang berarti dia akan tumbuh kembali. Dan kaki tabungnya, biar aku putar seperti ini dulu. Kamu lihat semua kaki tabung di bawahnya? Iya, bisa. Wah, mereka seperti jamur kecil. Iya, mereka seperti jamur kecil dan punya cangkir hisap di ujungnya.
Dan mereka menggunakan kaki tabung tersebut untuk bergerak di lingkungan sekitarnya. Seperti di sebuah batu besar, di sanalah mereka biasanya mencoba nongkrong untuk menjaga tubuh mereka tetap terbuka, dan saat mereka bergerak perlahan, yang sebenarnya mereka lakukan adalah memuntahkan isi perut mereka. Menjijikkan kan? Dan kemudian perutnya akan berada di atas karang, dan enzim pencernaan akan memecahnya, dan perlahan-lahan akan menelan sisa-sisanya. Yang tersisa hanyalah kerangka karang. Oke, aku akan turunkan kembali ke dalam air sebentar. Pelan-pelan aja. Dan mereka ini agak rapuh. Harus pelan-pelan, aku tidak ingin tertusuk. Kubiarkan perlahan terlepas dari sarung tanganku. Nah, itu dia sobat. Oke. Ayo lepas. Wah, dia menempel padaku. Lihat semua kaki laut melepasnya? Iya. Itu dia. Nah, aku penasaran. Waduh, jangan bro. Bagaimana dengan... Jangan ditusuk. Bagaimana dengan seberapa tajam duri-duri itu sebenarnya? Dan tidak, aku tidak akan dengan sengaja menusukkan tanganku. Itu terlalu beresiko. Yang ingin kulakukan adalah aku akan mencungkilnya pelan-pelan di sini. Apa kamu lihat bagian belakangnya dengan semua duri itu? Kamu bisa lihat? Bisa bro. Aku lihat akan... durinya. Oh wow. Seberapa tajam? Ini tajamnya setajam jarum. Oh ya? Dan... Kamu merasakan ujungnya? Iya, dan duri ini sangat licin. Kamu bisa benar-benar merasakan lendir pada sarungnya yang membungkus duri-duri itu. Mirip seperti ikan singa, cara kerja duri ini adalah jika ada sesuatu yang menekannya, membran itu akan terkelupas dan kemudian racunnya merembes keluar ke dalam luka. Coba aku cek, itu tampaknya tumpul. Enggak ya, ini tuh tajam. Kamu harus berhati-hati. Oh iya. Itu sangat-sangat tajam. Iya, kalau kamu ngasih tekanan, ini pasti tertusuk. Maksudku, tangan kamu tidak akan terlalu kuat untuk wush, menghantam ini, atau jika terbentur kakimu saat kamu menyelam, kamu akan ada dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Nah, duri ini sebenarnya relatif rapuh, dan disitulah masalahnya berada. Tidak hanya berbisa, tapi juga sangat mudah bagi mereka untuk patah di dalam kulit kamu. Jadi, duri masuk ke dalam kamu, atau kalau ini mungkin duri yang banyak, durinya patah, racunnya meresap, dan kamu akan mulai membengkak. Saat cairan itu terkumpul di bawah kulit, duri itu menggali semakin dalam dan lebih dalam, dan mustahil untuk dikeluarkan, kecuali kamu dioperasi. Jadi, itulah kenapa begitu banyak orang mendekati hewan ini dengan hati-hati. Dan dia hanya kayak menyedot dengan keras ke tanganku, dan juga lenganku sekarang. Kamu pasti gugup ya? Iya, sedikit. Tapi penting untuk dicatat bahwa hewan ini tidak dapat menembak duri-durinya. Seperti kesalahpahaman bahwa landak dapat menembak duri-durinya, mahkota duri ini tidak dapat menembak duri-durinya. Jadi kamu harus memberikan tekanan mirip dengan duri ikan singa supaya durinya menancap, dan tentu saja agar racunnya masuk ke dalam tubuhmu. Nah, mahkota duri dianggap sebagai spesies yang bermasalah di banyak daerah karena jika terjadi wabah, mereka benar-benar dapat menghancurkan terumbu karang. Nah, betina dapat melepaskan hingga 60 juta telur dalam satu musim kawin. Itulah kenapa mereka jadi masalah. Jika terjadi wabah di suatu daerah yang tidak ada predator, mereka dapat dengan cepat menghancurkan terumbu karang. Dan saat ini, itulah yang terjadi di Australia, di karang penghalang besar. Jadi apa yang memakan mereka di sini? Pertanyaan bagus. Kamu mungkin akan berpikir sesuatu dengan semua duri ini dan itu berbisa, mungkin tidak punya predator. Percaya atau enggak, ada beberapa spesies kepiting, udang, dan juga spesies kerang terompet yang adalah keong besar yang mampu memakan bintang laut ini. Oh gitu, wah. Ya, kalau kamu lihat ini dan kamu berpikir pasti tidak akan mau makan ini. Tapi, ada beberapa makhluk di luar sana yang membantu mengendalikan populasi bintang laut mahkota duri ini. Benar-benar cantik. Dan ini tampak seperti monster. Ini cukup dekat dengan ukuran maksimumnya untuk bintang laut ini. Iya, tadi kamu bilang kamu lihat dari jarak 20 kaki. Iya, aku lihat dari jarak 20 kaki. Aku datang ke arah batu dan aku seperti, wow, itulah hewan yang kami harap akan kami temui. Bekerja dengan hewan laut merupakan keseimbangan yang sangat rumit. Kami tidak hanya perlu memastikan bahwa hewan tersebut terhidrasi dengan baik dan ditangani dengan perlahan, tapi aku juga perlu memperhatikan keselamatan diriku sendiri dan juga kru yang ada di situ. Jadi Coyote, apa pendapatmu? Penyelaman pertama apa cukup asik? Aku sudah bilang kalau ini akan menjadi epic. Dan aku nggak bohong. Pertamanya aku sangat-sangat gugup. Tapi begitu kamu berada di bawah air, kamu lihat ikan berenang di sekitar, itu rasanya seperti kamu ada di planet lain. Itu sangat tenang, sangat menenangkan. Dan satu hewan yang aku harap akan kita temui hari ini, bintang laut mahkota duri, benar-benar muncul. Begitulah. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar.
Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, saatnya balikin hewan ini kembali ke laut sebelum aku ditusuk olehnya.